Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. My name is Aisyah Yuristianti Utami. I am from Agribusiness Program, Faculty of Agriculture, Muhammadiyah University of Jember. Pada kali ini, aku akan membahas mengenai kelembagaan hasil pemasaran untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Koperasi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Kelembagaan hasil pertanian. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar berinteraksi dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lembaga pemasaran dalam distribusi hasil pertanian dalam usaha tani merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi pertanian dari produsen kepada konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Pengembangan agribisnis memerlukan dukungan lembaga pelayanan penunjang agribisnis seperti lembaga keuangan, lembaga penyedia sarana pertanian, lembaga penyedia jasa alsintan, informasi pasar, kelembagaan pemasaran, dan sebagainya. Referensi dari Anonim 2003. Kelembagaan hasil pertanian meliputi kelembagaan yang terkait dari sistem tata niaga hasil pertanian sejak dari produsen sampai ke konsumen. Selain dari kelembagaan pemasaran tersebut, terdapat pula asosiasi pemasaran hasil tanaman pangan hortikultura yang terdiri dari A. Asosiasi Bunga Indonesia, B. Asosiasi Pemasaran Hortikultura, C. Asosiasi Eksportir Hortikultura, D. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak atau GPMT, E. Asosiasi Tepung Tapioka Indonesia atau ATTI. Keberadaan lembaga pemasaran dikarenakan oleh dorongan atau keinginan konsumen untuk mendapatkan komoditi yang sesuai dengan waktu, tempat, bentuk, dan yang diinginkan. Keterlibatan lembaga pemasaran adalah menjalankan fungsi-fungsi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Timbal balik dari konsumen adalah memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran. Nah, lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Bentuk keterlibatan lembaga pemasaran hasil usaha tani dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi hasil usaha tani, tetapi menguasai akses pasar. Contohnya Green Heart di perumahan Geria Santa, kios buah. Dan yang kedua, lembaga pemasaran yang memiliki dan menguasai hasil komoditi pertanian untuk diperjualbelikan. Contoh, kelompok tani yang langsung berhubungan dengan petani, mulai dari pembinaan kelompok, usaha tani, sampai dengan penjualan produknya. Dan yang ketiga, lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai hasil komoditi usaha tani yang diperjualbelikan. Contoh, usaha jasa transportasi. Lembaga pemasaran juga terlibat dalam mewujudkan peningkatan nilai guna pada komoditi hasil pertanian. Berikut fungsi pemasaran yang dijalankan. Yang pertama, ada fungsi pertukaran atau exchange function, meliputi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dan yang kedua, fungsi fisik atau physical function, meliputi kegiatan-kegiatan yang secara langsung diperlukan oleh komoditi usaha tani, sehingga komoditi ini akan memperoleh tambahan guna tempat dan guna waktu. Dan yang ketiga, ada fungsi penyediaan atau facilitating function, untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fisik. Berdasarkan keterlibatan dalam proses pemasaran, terdapat tengkulak, lembaga pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan petani. Pedagang pengepul, lembaga pemasaran yang menjual komoditi yang dibeli dari beberapa tengkulak dari petani. Pedagang besar, jumlah komoditi yang ada pada pedagang pengepul perlu dikonsentrasikan lagi di lembaga pemasaran. Agen penjual,
bertugas dalam proses distribusi komoditi yang akan dipasarkan. Pengecer, lembaga pemasaran yang berhadapan langsung dengan konsumen. Jenis-jenis lembaga pemasaran. Swasta berpendapat bahwa secara luas terdapat pula golongan besar lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran distribusi, yaitu perantara pedagang dan perantara agen. Perantara pedagang mempunyai hubungan yang erat dalam kepemilikan barang. Mereka berhak memiliki barang-barang yang dipasarkan. Meskipun memilikinya tidak secara fisik, pedagang dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu produsen, pedagang besar, dan pengecer. Sementara perantara agen merupakan lembaga yang membeli atau menjual barang-barang kepada pihak lain. Secara garis besar, agen dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu agen penunjang dan agen pelengkap. Sekian pemaparan kelembagaan hasil pertanian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.